Halo, Shalom. Kembali lagi bersama saya Franky dan kita akan membahas mengenai pertanyaan kedua, yaitu mengenai mengapa Ayub bangkrut. Kita akan bahas ini dan perlu saya informasikan kepada kita semua bahwa dalam hal ini yang saya maksudkan dengan kebangkrutan artinya dalam tanda petik bangkrut, Ayub bangkrut, di mana dia mengalami kejatuhan, ya. Yang kita mau bahas di sini yaitu titik di mana Ayub jatuh, ya. Itu yang saya sebut dengan kebangkrutan. Nah, kita pun akan mengalami hal yang sama di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana jika kita suatu saat mengalami kelimpahan usaha yang diberkati Tuhan dan tiba-tiba kita jatuh dan kita tidak tahu permasalahannya apa dan kita mempertanyakan kepada diri kita sendiri apa yang terjadi. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah kita harus belajar dari Ayub, ya, meresponi kejatuhan kita. Nah, di saat kita mengalami kejatuhan, kita harus meresponi seperti Ayub meresponi. Mari kita lihat bagaimana Ayub meresponi kebangkrutannya. Tapi sebelumnya, kita akan kupas mengenai kata bangkrut. Saya sudah mencari di internet dan yang saya temukan adalah kamus dari KBBI. Di sana menjelaskan mengenai kata bangkrut. KBBI menerjemahkan kata bangkrut adalah menderita kerugian besar hingga jatuh. Ya, di sana tentunya secara fisik tentang perusahaan, toko dan lain sebagainya, usaha-usaha tentunya, ya, seperti itu, yang mengalami gulung tikar, jatuh miskin, seperti Ayub yang memiliki banyak kekayaan, dia memiliki banyak ternak, banyak usaha-usaha Ayub tutup, dia kehilangan semuanya. Nah, kita akan belajar mengenai awal kebangkrutan Ayub ini, kenapa bisa sampai dia jatuh, bagaimana sampai dia bisa bangkrut. Nah, kita akan belajar di titik mana awal dari kebangkrutan Ayub. Nah, kita akan belajar di sini agar supaya kita tahu bahwa awal kebangkrutan kita itu seperti apa. Saya tidak berkata bahwa kita akan mengalami hal yang sama, tidak, saudara. Saya berdoa kita tidak mengalami hal yang sama. Bagi Anda yang sudah merintis usaha tidak mengalami hal yang sama. Tapi jika Anda mengalaminya, pahamilah bahwa ada rencana Tuhan di balik ini, ya. Nah, apa hubungannya dengan Ayub? Sedangkan di sana dijelaskan bahwa Ayub sedang diuji oleh Tuhan. Nah, kita tidak dalam konteks membahas tentang makna dan kata diuji. Nah, kita tidak akan membahas mengenai konteks ini. Kita hanya membahas mengenai konteks Ayub jatuh, bangkrut. Nah, seperti itu. Nah, kita akan membahas apa penyebab Ayub bangkrut. Nah, gitu. Atau jika suatu saat kita memiliki usaha dan apa penyebabnya, kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak menyalahkan saudara kita, kita tidak menyalahkan istri kita, anak kita, keluarga kita, mitra kita, karyawan kita dan lain sebagainya. Nah, karena kita sudah memahaminya, apa penyebabnya. Nah, ini yang saya mau jelaskan di sini kepada kita semua. Ini membekali kita di suatu saat jika kita mengalaminya, kita sudah memahaminya. Nah, seperti itu ya, saudara-saudara. Nah, mari kita kembali ke firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan mengenai bagaimana awal kebangkrutan Ayub. Nah, di sana kita akan menemukan bagaimana awal kejatuhan Ayub. Nah, mari kita baca firman Tuhan. Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-6 hingga 12. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Saya akan bacakan buat Anda semua. Ayub pasal 1 ayat 6 hingga 12. Ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan,
dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ayat 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Sekian firman Tuhan. Di ayat firman Tuhan yang kita baca tadi menjelaskan mengenai negosiasi di mana iblis bernegosiasi dengan Tuhan. Ini bukan sekedar negosiasi biasa. Nah, ini adalah negosiasi yang melibatkan kehidupan Ayub, iman Ayub, dan lain sebagainya. Nah, pasti Anda berpikir, di mana letak kebangkrutan Ayub? Yang kita temukan adalah negosiasi, ya, dialog antara iblis dengan Tuhan, dan ada beberapa malaikat Tuhan di situ. Nah, ini yang saya mau tekankan di sini, saudara. Mari kita baca kembali firman Tuhan, ya. Mari kita baca kembali secara detail firman Tuhan, dan kita akan memahami bagaimana Tuhan memberikan pesan ini kepada kita semua. Mari kita baca Ayub pasal 1 ayat 10. Saya baca buat saudara. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara, kita akan melihat bagaimana awal dari kebangkrutan Ayub. Kita lihat dari sisi Allah. Ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk menyikapi hal ini, ya. Begitu luar biasa pesan Tuhan kepada kita semua. Dengan pesan ini mengingatkan kita dan memberikan kita peringatan lebih awal untuk kita semua, terutama bagi teman-teman yang memiliki usaha. Pahami bersama bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah buat Anda dan saya. Mari kita lihat lebih dalam lagi mengenai ayat firman Tuhan ini. Mungkin Anda bertanya-tanya, letak kebangkrutan Ayub terdapat di mana? Saya ingin Anda memahami dari sudut pandang Allah, ya. Saya bacakan kembali ayat firman Tuhan ini. Di mana letak kebangkrutan Ayub? Nah, ini dia. Ayub pasal 1 ayat 10a. Di sana dikatakan bahwa bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Jadi segala aset yang Ayub miliki, segala kekayaan yang Ayub miliki itu adalah kuasa Tuhan, dalam genggaman Tuhan, ya. Kita garis bawahi kalimat ini. Bukankah engkau yang membuat? Nah, ini kata iblis, ya. Ini pernyataan iblis kepada Tuhan. Nah, kalimat ini berbicara tentang apa, saudara? Otoritas Tuhan. Nah, ini mengenai otoritas, kehendak Tuhan, kuasa Tuhan kepada kita semua, bukan cuma kepada Ayub. Nah, otoritas dalam Ayub pasal 1 ayat 12a, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasanya. Nah, ini otoritas Tuhan. Apa yang terjadi saat tawar-menawar itu? Tuhan memberikan otoritasnya kepada iblis, kuasanya kepada iblis untuk menguasai Ayub. Nah, disitulah
letak awal dari kebangkrutan Ayub, di mana Tuhan memberikan kuasanya kepada iblis. Nah, saudara-saudara, ini akan terjadi kepada kita semua jika kita sudah tidak lagi memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sudah tidak lagi mentaati ketetapan Tuhan. Ya, saya tidak mengatakan bahwa Ayub tidak mentaati ketetapan Tuhan. Ayub mentaati ketetapan Tuhan, dia saleh. Kita tidak dalam konteks membahas tentang ujian Ayub, kita membahas tentang bagaimana ini akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah tidak lagi memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Hati-hatilah saudara, ya, karena Tuhan bisa dengan segera memberikan otoritas itu kepada iblis untuk menguasai kita. Ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saat Tuhan memberikan otoritasnya kepada iblis, saat itulah awal kebangkrutan Ayub. Ayub bangkrut dari semua usahanya, segala yang dia miliki hilang lenyap seketika. Ya, ini yang terjadi jika Tuhan memberikan otoritasnya kepada iblis. Lalu bagaimana agar kita bisa kembali bangkit dari kebangkrutan? Topik ini ada di sesi yang ketiga. Kita akan kembali setelah berikut ini.